Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang cara mendaftar PPDB online Kalimantan Barat tahun 2022 untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Ya. Nah, silakan disimak videonya. Ya. Oke, kita telusuri dulu link pendaftarannya, yaitu ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Kalau sudah, kita klik telusuri, ya. Oke, nah setelah masuk di linknya ini, kita klik masuk atau daftar akun. Nah, bagi yang belum membuat akun, silahkan klik buat akun. Nah, tentang cara membuat akun sudah pernah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Jadi kalau yang baru bergabung belum melihat video tutorial saya tentang cara pembuatan akun PPDB online Kalimantan Barat, silahkan disimak dulu di channel saya ini, ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah membuat akun, maka tinggal kita masukkan email dan password yang sudah pernah kita daftarkan pada kesempatan sebelumnya. Oke, kita masukkan emailnya. Lalu passwordnya kita masukkan. Oke, kalau sudah, kita klik masuk. Nah, bila tampilannya ini kita tutup saja. Nah, bila tampilannya seperti ini, kita pilih yang garis 3 di atas. Kita pilih pendaftaran PPDB 2022. Nah, kita masuk di halaman biodata. Bagi yang belum mengisi biodata, silahkan diisi dulu biodata ini selengkap mungkin dan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada yang keliru, karena keliru di dalam mengisi biodata ini bisa berakibat data kita nanti tidak valid, ya. Nah, pastikan dengan benar. Ini kita masukkan nomor kartu keluarga, ya. Lihat di kakaknya, itu ada nomor kartu keluarga. Oke, kalau sudah, masukkan nama ibu kandung, ya, karena ini sifatnya uji coba, ya, hanya sebagai contoh saja. Ini peserta. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki, tempat lahirnya misalnya di daerah Sintang, tanggal lahir 1 Januari tahun 2007 misalnya, ya. Oke, setelah itu SMP-nya misalnya di SMP Negeri di Sintang, SMP Sintang. Jenisnya ini pilih yang reguler, karena kalau yang paket ini untuk yang paket B, ya. Nah, kalau yang sekolah ya di SMP Sintang itu, kalau yang sekolahnya di SMP gitu maksudnya, dan lulus telah menyelesaikan, itu berarti pilihannya reguler. Lalu tahun lulusnya kapan? Kalau baru lulus, ya tahun kelulusannya baru tahun ini, ya berarti tahun 2022. Kalau sudah, silakan klik simpan biodata. Nah, kita akan masuk di menu pilih jalur, ya. Ini penting, harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur pendaftaran. Silakan ini dibaca dengan sebenar-benarnya, ya. Kesalahan yang diakibatkan karena tidak membaca ketentuan ini akan ditanggung oleh pesertanya. Nah, ini silahkan pilih salah satu jalur pendaftaran. Ingat, setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur, maka Anda tidak dapat mengubah jalur kembali. Nah, terkait tentang jalur pendaftaran PPDB online Kalimantan Barat tahun 2022 ini, pada kesempatan sebelumnya di video saya yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi bagi Anda yang belum menyimak, alangkah lebih baiknya untuk menyimak video tersebut terlebih dahulu, ya, agar nanti tidak salah di dalam memilih jalur pendaftaran. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di muka tadi, bahwa ini adalah simulasi untuk jalur pendaftaran perpindahan tugas orang tua. Maka di sini saya akan memilih jalur, ya, ketik pilih jalur, kita pilih yang jalur perpindahan tugas orang tua atau mutasi. Kita klik ini. Nah, lalu di sini, ya, akan muncul seperti ini, anak guru. Anda harus menyertakan dokumen pendukung. Ini anak guru di sini maksudnya adalah ini untuk anak guru atau anak tenaga kependidikan
yang bekerja di sekolah tempat kita mendaftar. Jadi kalau misalnya kita anak guru dari sekolahan tersebut, misalnya ingin mendaftar di sekolah mana? Di SMA 1 Sintang. Orang tua kita adalah guru di situ misalnya. Maka kita klik di sini anak guru ya. Tapi kalau bukan, kita misalnya bukan dari anak guru di situ, karena memang untuk anak guru atau anak tenaga pendidikan yang bekerja di sekolahan tersebut itu masuknya lewat jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan lihat di Juknis PPDB ya 2022. Itu ada ketentuannya di situ. Nah, karena misalnya bukan anak guru tadi, ya bukan anak guru yang bekerja di sekolahan tersebut di tempat kita ingin mendaftar, maka ini jangan dicentang ya. Karena nanti jangan sampai nanti fatal, keliru ya. Nah, karena nanti tidak akan masuk nama kita di di penjaringan gitu, karena ya bisa jadi salah gitu kan, karena salah kalau ini gitu ya. Oke, lalu klik pilih jalur ya. Kita klik pilih jalur. Nah, pilih jalur perpindahan tugas orang tua ya atau mutasi ya. Nah, kalau memang kita ingin memilih jalur ini maka klik pilih jalur, tapi kalau tidak klik ganti jalur ya. Kita klik ganti jalur, kita bisa masih merubah ini jalur yang mana. Tapi kalau sudah yakin dengan jalur perpindahan tugas orang tua, maka kita klik pilih jalur. Nah, lalu kita klik pilih jalur. Kalau setelah kita klik pilih jalur ini tidak bisa dirubah lagi ya. Oke, ini wajib menyertakan surat keterangan tugas orang tua ya, dokumen pendukungnya. Nah, ini surat keterangan tugas orang tua. Nah, kalau yang tadi mengklik anak guru yang orang tuanya bekerja di situ, maka dia harus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah ya di sekolahan tersebut ya, yang memang membuktikan bahwa itu adalah tenaga pengajar di situ. Lalu ada surat keterangan lulus. Dan sebetulnya ada menu tambah harusnya di sini ada uploadan KK juga ya. Kalau melihat Juknis itu ada KK yang harus dimasukkan. Nah, nanti ya untuk formatnya itu dalam bentuk foto ya. Lalu ukurannya maksimal 10 MB. Nah, cara mengupload berkasnya kita klik ya, yang tombol pilih ini kita klik. Nah, kita cari misalnya foto tentang ini tadi apa ya? Oke, maaf. Ini tadi kan perpindahan tugas orang tua, kita pilih tadi. Nah, ini oke, kita klik lanjut ya. Nah, ini tadi, ini surat keterangan tugas orang tua ya. Nah, kita cari di mana kita menyimpan foto surat keterangan tugas orang tua. Kita klik. Ya, kita cari, misalnya anggap saja ini adalah surat keterangan tugas orang tua. Kita pilih ya, maka dia akan melakukan proses upload ya. Tunggu sampai penguploadannya sempurna ya. Oke, kalau sudah kita ke berkas yang selanjutnya, kita upload, kita pilih ya, kita cari. Nah, ini misalnya yang surat keterangan lulus. Kita menunggu proses uploadnya sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita klik simpan dokumen. Oke, kita masuk di menu pilih sekolah. Nah, untuk jalur pendaftaran ya, perpindahan tugas orang tua ini, sekolah tujuannya hanya ada satu ya. Dia tidak seperti jalur pendaftaran yang lain. Kalau jalur pendaftaran yang lain itu punya 3 sekolah pilihan. Jadi kalau tidak lulus di pilihan 1, dia bisa masuk pilihan kedua. Kalau tidak lulus di pilihan kedua, dia bisa diseleksi di pilihan ketiga. Jadi ada cadangannya. Kalau yang ini tidak bisa, hanya 1 sekolahan. Jadi kalau tidak keterima di sekolahan tersebut, ya sudah, tinggal mencari sekolah yang lainnya. Sekolah lainnya yang masih membuka pendaftaran PPDB. Ya, biasanya sekolah-sekolah swasta yang masih. Nah, ini misalnya di kabupaten mana? Kalau yang tadi anak guru yang bekerja di sekolahan tersebut, ya milihnya ya hanya di sekolahan itu, tidak boleh milih ke sekolah lain. Karena kalau milih ke sekolah lain dengan mengklik tadi anak guru, nah itu datanya nanti bisa jadi tidak valid dan berdampak kepada ya tidak bisa jadi tidak lulus ya, ini bisa jadi gitu kan, tidak
Tidak lulus karena kesalahan itu tadi, ya, datanya, kesalahan di dalam memilih sekolah. Misalnya pengennya di SMA 1 Sintang, ya. Nah, di Kabupaten Sintang pilihannya di sekolahnya ada di SMA 1 Sintang. Kalau sudah, silahkan klik simpan pilihan sekolah. Nah, akan masuk di menu konfirmasi. Nah, ini perhatikan, pastikan semua data pendaftaran telah lengkap sebelum melakukan proses penyimpanan. Data yang telah tersimpan tidak dapat lagi diubah. Oke, sorry, ini ada kesalahan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini data yang telah tersimpan tidak dapat lagi diubah. Ya, nah ini kita cek lagi, lihat, pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Ya. Surat keterangannya ini bisa kita lihat dengan mengklik ini, ya. Misalnya kita ingin melihat lagi sudah benar atau belum yang kita upload, gitu kan. Nah, ini bisa kita cek, ya, kita lihat-lihat. Nanti kalau sudah bisa kita tutup. Begitu juga dengan yang surat keterangan lulus. Pilihan sekolah kita ada di SMA 1 Sintang, Jalan Es Perman 86 Sintang. Kalau sudah, kita klik simpan data pendaftaran. Kalau sudah klik simpan data pendaftaran, tidak bisa lagi datanya dirubah. Oke, kita klik simpan data pendaftaran. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, data dalam proses validasi. Anda mendaftar untuk jenjang sekolah SMA dengan jalur pendaftaran perpindahan tugas orang tua. Jadi, dan di bawahnya ini ada nomor pendaftaran peserta. Nah, ini bukti kalau kita sudah melakukan pendaftaran, ada nomor pendaftaran. Ini boleh kita cetak, ya, bukti pendaftarannya. Di bawahnya ada surat pernyataan PPDB. Ini kalau kita keterima, ini wajib kita isi, ya, kita unduh dulu, kita isi, tanda tangan di atas materai. Nanti saat daftar ulang itu di bawah. Oke, nah ini yang penting, ya, data dalam proses validasi. Artinya data kita ini nanti akan divalidasi oleh tim validator PPDB 2020, ya. Kalau data yang kita isi tadi, berkas yang kita upload tadi sudah memenuhi syarat dan ketentuan PPDB 2022, ya, maka bisa saja nanti data kita valid. Tapi kalau tidak memenuhi, ya datanya tidak valid. Misalnya ada yang harus kita perbaiki, maka harus diperbaiki. Di sini, maka ini yang perlu saya tegaskan, apabila sudah melakukan pendaftaran ini harus sering-sering buka akun PPDB-nya ini, ya, untuk melihat status di sini. Kalau masih data dalam proses validasi, ya bersabar dulu, ya, tunggu nanti. Kalau datanya, keterangannya sudah valid, data Anda sudah valid misalnya. Keterangannya di sini data Anda sudah valid. Maka tinggal menunggu pengumuman, ya, waktu pengumuman yaitu tanggal 3 Juli kalau saya tidak salah. Tapi sebelum pengumuman pun kita sudah bisa melihat sebetulnya, ya, kita masuk penjaringan atau tidak itu sudah bisa dilihat, tapi itu sifatnya sementara karena finalnya nanti di tanggal 3 Juli. Nah, itu kalau datanya valid. Tapi kalau tidak valid, nanti tinggal klik di sini, akan muncul notifikasi, nanti di situ ada untuk memperbaiki data, perbaharui data. Itu tinggal klik. Nah, terkait untuk tutorial tentang bagaimana kalau data itu valid atau tidak valid, insya Allah akan saya jelaskan di tutorial saya sebelumnya. Mungkin untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila dirasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya pada channel saya ini, ya, agar Anda tidak ketinggalan update-update terbaru, ya, tentang PPDB 2022 ini, ya. Jadi insya Allah nanti masih ada video-video yang lain, ya, untuk menjelaskan tentang proses PPDB ini, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.